Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthy People dan Sobat Talia. Ketemu lagi dengan saya Putri Sakina dalam acara Rehat Ramadan Sehat. Tema kita adalah gendang telinga rawan pecah. Untuk itu telah hadir bersama kita Dr. Didit Yudanto, MSc, SPT, HTKL. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dokter izin hari ini kita akan bermain mitos dan fakta. Yang mana saya akan memaparkan pertanyaan kepada dokter. Dan silakan dokter untuk mengangkat papannya. Apakah itu termasuk mitos atau fakta? Baik, siap. Kita mulai nih. Healthy People, pertanyaan pertama. Membersihkan telinga menggunakan cotton bud itu aman, mitos atau fakta? Mitos. Wah, mitos Healthy People. Itu kenapa dokter? Jadi faktanya membersihkan telinga dengan cotton bud adalah tidak aman. Yang pertama adalah kalau kita membersihkan telinga dengan cotton bud, maka justru akan mendorong kotoran di liang telinga kita lebih masuk ke dalam. Itu akan menyebabkan sumbatan liang telinga sehingga malah akan mengganggu pendengaran. Yang kedua, justru nanti kalau semakin dalam akan mempersulit juga untuk dikeluarkan. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan cotton bud, kadang-kadang kita membersihkannya terlalu semangat sehingga malah justru melukai liang telinga. Hal ini justru akan menimbulkan infeksi karena tempat masuk dari infeksi di liang telinga. Kemudian kalau menggunakan membersihkan liang telinga itu dengan cotton bud, kadang-kadang tidak sadar kita terlalu dalam, kemudian bisa menyebabkan robekan atau bocor pada gendang telinga. Bahaya juga ya dokter. Bahaya ya. Justru itu nanti infeksinya tidak hanya di liang telinga, tapi bisa di telinga tengah. Aduh, ya, ngeri juga nih dokter. Kemudian kita sering jumpai juga bahwa kalau membersihkan dengan cotton bud, kapasnya tertinggal, ya. Kalau kapasnya tertinggal, jadi benda asing di sana akan meneruskan timbulnya infeksi dan mengganggu pendengaran juga. Pendengaran kita, oke. Ya. Mungkin kalaupun mau menggunakan cotton bud, yang mungkin bisa disarankan hanya jika kotorannya berada di muara liang telinga. Kalau memang sudah kelihatan di muara, kemudian kita yakin bisa mengambil, silahkan. Tapi memang harus benar-benar hati-hati ya. Di depan gitu dokter ya? Di depan, ya, di muara liang telinganya ya. Oke dokter. Begitu, Healthy People, pertanyaan kedua. Air candle berbahaya bagi telinga dokter, mitos atau fakta? Ya. Fakta. Kenapa dokter? Air candle sebenarnya sudah dilarang di Amerika ya. Jadi air candle ini berbahaya karena penggunaan air candle itu justru bisa berisiko mencederai telinga. Jadi bisa terjadi luka bakar di telinga. Karena kan kita bakar lilinnya dan dibungkus dalam kertas itu kan dibakar sehingga itu bisa menyebabkan perlukaan pada telinga. Kemudian yang kedua, air candle ini justru dapat menyebabkan lilinnya itu yang sudah dibakar itu masuk ke liang telinga, justru akan menyumbat malah. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kalau kita menggunakan air candle itu bisa panasnya itu bisa mengganggu liang telinga dan gendang telinga sehingga gendang telinganya menjadi kaku. Itu juga mengganggu pendengaran. Sangat berbahaya. Berbahaya juga. Dokter ya, Healthy People, jangan ke salon lagi ya. Tambah lagi bisa saja sampai ke gendang juga seperti tadi kita menggunakan cotton bud, bisa saja terjadi robekan pada gendang telinga. Ya, kalau robek gendang telinga ya pendengaran terganggu. Itu ada hubungan antara udara luar dengan telinga tengah sehingga mudah terjadi infeksi. Nah, sehingga memang tidak disarankan untuk menggunakan air candle dan memang tidak terbukti sebenarnya. Jadi sudah ada penelitian yang menggunakan air candle dinyalakan, ditaruh di telinga yang sebelumnya dilihat kotorannya, kemudian setelah digunakan air candle dilihat lagi dengan kamera, kotorannya ternyata tetap ada. Sama saja dokter. Tidak ada mengeluarkan kotoran. Mungkin kalau yang sudah menggunakan air candle kemudian air candle-nya dibuka, ternyata seperti ada kotoran telinga, ternyata itu bukan kotoran telinga.
ternyata itu adalah lilinnya atau waxnya yang sudah terbakar tadi. Kita tertipu ya dokter. Iya. Tertipu dengan yang sering kita Jadi, lakukan iya, sendiri. hati-hati, nggih. Oke, nggih dokter. Pertanyaan ketiga, Iya, baik. healthy people, diving terlalu dalam dan dalam waktu cepat dapat merusak gendang telinga dokter. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Ya. Nggih, gimana dokter? Ya, kenapa demikian? Ya memang faktanya kalau kita menyelam semakin dalam maka tekanan air semakin tinggi. Nggih, nggih. Ya, sehingga tekanan yang tinggi tadi akan menyebabkan tekanan juga pada gendang telinga dan telinga tengah. Pada saat kita menyelam, maka sebenarnya harus disamakan antara tekanan di luar telinga tengah kemudian dengan tekanan di dalam telinga tengah. Tapi kalau kita menyelam terlalu dalam, tekanan tinggi kemudian terlalu cepat, maka proses menyamakan oleh tuba eustasi ini tidak bisa berhasil dengan baik atau bisa kita katakan gagal karena terlalu cepat, sehingga tekanan yang tinggi dari luar tadi tidak bisa disamakan telinga tengah sehingga membuat jas pada gendang telinga. Awalnya mungkin bisa peradangan saja di telinga tengah, tapi sampai bisa merobek gendang telinga. Iya, jadi memang separah itu ya dokter? bisa sampai merobek Bisa mengakibatkan hal Iya. seperti itu. Oke, baik dokter. Pertanyaan keempat ya dokter, gangguan pada gendang telinga dapat mempengaruhi keseimbangan tubuh. Mitos atau fakta? Ya, jawabannya adalah Mitos. Ya. Oh, gimana itu dokter? Gendang telinga sebenarnya tidak berperan dalam proses keseimbangan. Jadi gendang telinga berproses sebagai hantaran suara atau pendengaran saat kita menerima stimulus suara dari luar ke otak. Yang berperan pada proses keseimbangan adalah di telinga dalam, jadi bukan di gendang telinga. Dinamanya di organ vestibular atau organ keseimbangan. Sehingga jika terjadi gangguan pada gendang, itu yang terjadi adalah gangguan penghantaran suara. Memang biasanya pasien merasa tidak nyaman, pendengaran terganggu. Kalau mendengar itu tidak sama kanan kiri sehingga tidak stereo, maka mungkin itu yang membuat pasien tidak nyaman sebenarnya. Oke, dokter. Tapi untuk keseimbangan sebenarnya tidak terganggu. Tidak ada korelasi. Iya, tidak ada gitu, korelasi. dokter. Oke. Kecuali memang ada gangguan di telinga yang sudah bagian dalam tadi, yang di bagian keseimbangan itu baru terganggu keseimbangannya. Oke Begitu. dokter. Selanjutnya dokter, bayi tidak boleh naik pesawat karena akan merusak gendang telinganya. Mitos atau fakta? Mitos. Oh. Ya, nggih. Ya, jadi kalau kita naik pesawat udara, sebenarnya di kabin pesawat itu kan sudah diatur tekanannya sebenarnya. Ya, betul. Memang beberapa pesawat atau beberapa keadaan memang menyebabkan perubahan tekanan itu masih terasa. Namun itu sangat sedikit sekali mempengaruhi telinga atau gendang telinga bayi. Kenapa demikian? Karena saluran yang menyamakan tekanan tadi pada bayi itu lebih lurus, kemudian dia lebih pendek sehingga lebih mudah untuk menyamakan tekanan. Kemudian juga yang kedua adalah gendang telinganya elastis. Jadi ya, pada bayi itu lebih elastis daripada orang dewasa. Sehingga jika pada orang dewasa itu mungkin tekanan sekitar 90 cm Hg itu sudah terjadi gangguan, tapi pada orang bayi itu tidak. Jadi tekanan yang lebih tinggi itu tidak akan, atau yang lebih rendah itu tidak akan menyebabkan gangguan pada gendang telinga karena gendang telinganya yang elastis. Namun perlu diingat, pada bayi yang benar-benar baru lahir mungkin harus diberi jeda ya, karena mungkin tubuhnya masih ada gangguan, telinganya masih ada gangguan karena baru lahir. Kemudian juga pada bayi-bayi yang dengan gangguan di hidung dan saluran tubuhnya. Misalnya pada bayi-bayi dengan pilek atau batuk yang muara tubuhnya itu terjadi peradangan, itu harus mendapat perhatian khusus. Harus diberi pengobatan dulu sebelum naik pesawat. Oke dokter, baik. Pertanyaan ke-6 dokter, membuka mulut pada saat pesawat lepas landas dapat mengurangi tekanan pada telinga. Mitos atau fakta? Fakta. Ya. Berarti bener ya dokter, mangap-mangap dikit ya Ya. waktu take off. Oke. Ya, tapi sebenarnya
bukan membuka mulutnya ya, tapi dengan membuka mulut ini akan menyebabkan tuba tadi. Jadi prinsipnya memang di telinga kita, di telinga tengah yang hubungannya dengan gendang itu adalah prosesnya adalah penyamaan tekanan. Jadi kalau kita naik pesawat maka ada perubahan tekanan. Walaupun tadi saya sampaikan bahwa kalau di pesawat itu sudah diatur sedemikian rupa tekanannya tidak berubah secara drastis. Namun demikian kadang-kadang masih mengganggu, sehingga dengan membuka mulut tadi, gerakan membuka mulut sebenarnya, gerakan membuka mulut tadi akan menyebabkan otot-otot yang membuka tuba eustacii ya, tuba yang menghubungkan antara rongga di belakang hidung dengan rongga di telinga tengah itu akan terbuka. Sehingga akan menyebabkan tekanan udara itu menjadi sama antara di luar telinga sama di dalam telinga tengah ya. Gerakan lain yang lebih efektif sebenarnya adalah menelan ludah. Ya, karena menelan ludah itu juga salah satu refleks di mana untuk membuka tuba eustachius. Menguap, kemudian membuka mulut dan menelan ludah itu adalah gerakan-gerakan di mana bisa membuka tuba untuk menyamakan tekanan. Makanya kalau kita naik pesawat pada saat lepas landas atau mau turun dari ketinggian untuk mendarat, disarankan untuk mengunyah permen karet, ya, mengulum permen, kemudian juga kalau pada bayi misalnya boleh dengan disusui atau minum botol, sehingga ada gerakan untuk membuka tuba tadi ya, sehingga lebih aman, tekanannya akan disamakan. Baik dokter, terima kasih. Sekarang pertanyaan terakhir kita dokter, penggunaan headset terlalu sering dengan volume yang keras dapat merusak gendang telinga, mitos atau fakta dokter? Mitos, berarti aman ya dokter? Ya, ini yang perlu diingat, mitos tapi untuk gendang telinga. Ya. Gendang telinga itu dengan suara yang keras untuk headset masih aman. Namun akibatnya sebenarnya lebih fatal. Jadi bukan ke gendang telinganya, tapi ke saraf sensori telinga. Sehingga penggunaan headset dengan volume yang keras, apalagi dalam jangka waktu yang lama dan sering, itu akan menyebabkan jejak di saraf telinga. Namanya di rumah siput. Jadi di telinga itu ada liang telinga, kemudian gendang telinga, kemudian telinga tengah yang ada tulang-tulang pendengaran, yang di dalamnya itu ada rumah siput. Di mana rumah siput itu ada sel-sel rambut luar. Sel rambut luar tersebut jika terjadi paparan suara keras dalam jangka waktu yang lama akan terjadi jejak. Dan yang terjadi bukan suatu yang baik. Maksudnya ini permanen. Kalau sudah terjadi kerusakan di sel rambut luar itu permanen. Jadi gangguan pendengarannya justru akan permanen. Jadi yang perlu diingat, kalau ke gendang telinga itu mitos, karena gendang telinga dengan suara headset tidak akan terjadi kerusakan. Namun akibatnya lebih fatal adalah di sel-sel rambut luar rumah siput, yang itu akan menyebabkan gangguan pendengaran tipe saraf atau tipe sensori neural. Dan kalau itu sudah terjadi kerusakan, sel-sel itu tidak akan ada regenerasi, tidak akan tumbuh lagi. Dokter. Akan terjadi gangguan pendengaran untuk selamanya. Jadi harus pakai alat bantu dengar. Healthy people. Jadi prinsipnya kalau pakai headset harus bijak. Pertama, kita pakai kaidah 60/60 atau rule 60/60. Tidak boleh lebih dari 60 menit dalam satu hari, kemudian tidak boleh lebih dari 60% suara. Itu sehingga volume itu dokter, volumenya tidak boleh lebih dari 60% healthy people. Kalau HP bagus yang baru mungkin atau yang sudah ada warningnya, jadi kalau suaranya kita pakai terlalu keras dia ada warning. Volumenya sudah melebihi batas. Ya itu memang harus diikuti supaya telinga kita aman. Ada kebersamaan dan tradisi sehat yang tak pernah berubah. Buka puasa dengan kebaikan air kelapa. Hydro Coco, air kelapa asli bantu jaga imun tubuh. Hydro Coco. Siap. Terima kasih dokter sama-sama atas edukasinya kepada kita siang hari ini. Semoga dokter sehat terus, lancar puasanya dokter. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.